Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi Universitas Terbuka yang dimanapun saudara berada. Kita langsung saja. Pada sesi yang pertama ini, di mana kita akan mencoba membahas tentang azas pendidikan jasmani dan konsep gerak. Nah, di mana pada kesempatan ini tentu ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam pembelajaran PJOK, di mana dalam pembelajaran ini kita mengaitkan antara azas-azas pendidikan jasmani dengan konsep gerak serta keterampilan gerak dasar dalam berolahraga di SD ataupun di sekolah dasar nantinya. Pada pertemuan yang satu ini kita akan membahas tentang pengembangan konsep pendidikan jasmani dan olahraga, di mana akan meliputi tentang definisi operasional pendidikan jasmani dan definisi operasional olahraga. Nah, dalam konsep itu kita akan mengacu kepada berdasarkan para pakar atau para ahli yang menyatakan tentang bagaimana pendidikan jasmani tersebut. Nah, pendidikan khususnya pendidikan jasmani ini bisa kita sampaikan kepada siswa di sekolah dasar nantinya. Selain itu, pembahasan yang akan kita sampaikan di sini adalah hakikat pendidikan jasmani dan tujuan pendidikan jasmani di sekolah dasar. Nah, selain itu juga akan kita pelajari tentang konsep-konsep hubungan dengan azas-azas pendidikan jasmani dan konsep gerak terhadap keterampilan gerak dasar nantinya. Saudara-saudara dimanapun berada, video ini akan memberikan sedikit narasi tentang pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Tentu setelah mempelajari materi tuton ini dengan menggunakan pengalaman dan wawasan Anda mengenai kegiatan dalam pendidikan jasmani, diharapkan Anda akan dapat menganalisis penerapan kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga dalam konteks pendidikan di sekolah dasar. Nah, kemampuan menganalisis merupakan kemampuan yang kompleks. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Anda akan diharapkan dapat menjelaskan beberapa macam bentuk-bentuk, kaidah-kaidah dan asas-asas dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini terhadap konsep gerak dan keterampilan dasar siswa SD. Di antaranya ada yang pertama itu tentang perlu Anda ketahui tentang hakikat pendidikan jasmani. Nah, bagaimana hakikat pendidikan jasmani ini terhadap olahraga, terhadap siswa di sekolah dasar. Yang kedua, konsep pendidikan jasmani di sekolah dasar, bagaimana ini secara dasar kita mencoba mengkaji dalam bentuk konsep-konsep dalam pendidikan jasmani ini. Yang ketiga, nilai-nilai sosial dalam pendidikan jasmani ada terkandung unsur-unsur bagaimana siswa-siswa berinteraksi dengan satu sama lainnya. Yang keempat, tentang filsafat pendidikan jasmani. Itu bagaimana dahulunya olahraga ini orang menciptakan, orang menemukan sehingga orang mau berolahraga. Itu ada sebuah tujuan yang dicapai dalam pembelajaran olahraga ini. Yang kelima, pengertian pendidikan jasmani. Dalam arti sempit dan dalam arti luas, tentu sesuai dari pendidikan jasmani ini ada yang perlu diketahui sehingga manfaat dan tujuan orang berolahraga di sini akan kita pelajari nantinya. Yang keenam, tujuan pendidikan jasmani, sehingga bagaimana orang beraktivitas, bagaimana orang berolahraga, ini juga akan mengetahui tujuan-tujuan untuk berolahraga tersebut. Yang ketujuh, prinsip-prinsip dalam pendidikan jasmani. Nah, ada prinsip kompensasi ada prinsip individual namanya. Sehingga ini perlu kita ketahui anak-anak ini, siswa ini bagaimana dia melakukan aktivitas olahraga, ada manfaat balance yang dia rasakan setelah dia berolahraga. Yang terakhir, nilai-nilai dalam pendidikan jasmani dan olahraga nantinya. Nah, sumber dalam pembelajaran tuton ini untuk sesi pertama ini adalah buku pokok atau BMP, buku yang sudah disiapkan oleh kampus, atau bisa juga kita sebut dengan modul mata kuliah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan
pada kode PDGK 4208. Nah, tapi bila Anda ingin menambah wawasan yang lebih luas lagi tentang pendidikan jasmani, silakan cari referensi-referensi lain yang berhubungan dengan materi-materi ini. Nah, saudara-saudara yang saya banggakan, ada 3 kunci definisi pendidikan jasmani ini secara umum. Yang pertama, pendidikan. Nah, pendidikan kalau kita kategorikan dalam konteks olahraga adalah merupakan sebuah pengetahuan bagaimana seseorang itu berolahraga, dia setelah berolahraga apa manfaatnya, dan dia tidak melakukan olahraga apa mudaratnya. Tentu ini berikan sebuah edukasi, pendidikan, pemahaman kepada siswa sehingga dia mau berolahraga. Yang pertama tentang pendidikannya, memberi pemahaman. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan. Nah, ketika mereka sudah berolahraga, mereka harus tahu bagaimana efek atau bagaimana dampak terhadap olahraga yang dilakukannya. Apakah dia cedera, apakah dia itu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu prestasi, atau hanya saja untuk pribadinya, untuk kebugaran jasmaninya. Nah, ini perlu pengetahuan tentang itu. Begitu juga tentang keterampilan. Ketika dia sudah terampil, dia sudah bisa melakukan gerakan-gerakan yang sulit misalnya, tentu ini akan mengarahkan dia kepada prestasi. Dia terampil sehingga prestasi yang akan diraihnya nanti. Selanjutnya bergerak. Nah, setiap siswa umumnya bergerak. Tentu ketika dia tidak melakukan aktivitas gerak, aktivitas olahraga, maka ini siswa bisa kita pertanyakan atau dia dalam masalah